Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kembali matematika, yaitu Ibu akan membahas materi UAS, ya, soal cerita yang berhubungan dengan FEB dan KPK dan yang lainnya. Mohon disimak baik-baik videonya ya, jangan lupa untuk dicatat di buku tulis. Yuk, seperti biasa sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu, berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la salah illa ma ja'altahu salah wa anta taj'alul hazna idza syi'ta salah. Amin. Nah, kita langsung saja mulai ya, Nak ya. Di sini ada soal nomor 1. Aisyah berenang setiap 8 hari sekali. Nah, Nuri juga berenang setiap 6 hari sekali. Nah, jika mereka berenang bersama-sama, maka Aisyah dan Nuri berenang bersama-sama kembali itu setiap titik-titik hari. Maksudnya Aisyah dan Nuri itu berenang bersama-sama di kolam renang yang sama misalkan. Nah, untuk Nuri itu dia berenangnya itu setiap 8 hari sekali. Kalau Aisyah berenang setiap 8 hari sekali, kalau Nuri itu setiap 6 hari sekali. Nah, berarti kan berbeda hari ya. Tapi mereka akan bertemu di kolam renang yang sama itu setiap di hari keberapa. Nah, itu kita menggunakan cara FEB atau KPK. Pakainya KPK. Kalau ada kata kuncinya adalah berenang bersama-sama. Itu kita mengerjakan soal seperti ini dengan cara KPK. Berarti di sini jawab. Ya, berarti kita cari KPK-nya dari berapa angkanya? Dari 8 dan 6. KPK dari 8 dan 6. Pertama yang kita lakukan adalah apa, Nak? Pertama yang kita lakukan adalah mencari faktorisasi prima dari 8 dan 6. 8 dulu berapa? Bikin pohon faktornya. Siapa yang tahu 8 dibagi bilangan primanya berapa dulu? 2. Berarti dibagi 2 berapa? 4. 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 itu udah bilangan prima ya. Coba Bu ingatkan, bilangan prima itu apa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, mencari faktorisasi prima itu dibagi sama bilangan prima ya. Berarti ini bilangan primanya dilingkarin. Kemudian faktorisasi prima dari 6 berapa? 2. Siapa yang tahu? 6 dibagi 2 berapa? Ya, 3 itu bilangan prima bukan? Ya. Kalau iya berarti nggak bisa dibagi lagi. Nah, setelah ini cara mencari KPK-nya diapain? Kita cari FP-nya dulu. FP dari 8. FP itu faktorisasi prima ya. Faktorisasi prima dari 8 berapa? 2-nya ada 3 kali. Berarti 2 pangkat 3. Kemudian FP-nya 6 berapa? Nih, dilihat 2-nya ada 1. 3-nya ada 1. Berarti faktorisasi prima dari 6 berapa? 2 kali 3 ya. 2 kali 3. Nah, setelah kita memperoleh FP, baru kita bisa nyari KPK-nya berarti berapa? Kita lihat angka yang kembar atau angka yang sama. Angka yang
dan 2. Tapi di sini kan 2 pangkat 3, di sini 2 saja. Kalau KPK, pangkatnya ambil yang besar. Berarti KPK-nya berapa? 2 pangkat 3. Nah, 3-nya kan dia sendiri atau tidak mempunyai kembaran atau tidak punya teman. Berarti dia ditampung di KPK atau digabungkan di perkaliannya KPK. Berarti berapa KPK-nya? 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 berapa? 8. Ini Bu Yuyun tulis lagi 3-nya ya. 3-nya ditulis lagi ya, jangan bingung ya. Nah, sekarang 2 kali 2 kali 2 tadi berapa, Aishi? 8. 3-nya dikalikan lagi. Nah, karena kan kita ngerjainnya satu-satu kan. 8 kali 3 berapa? Nah, artinya ya kelihatan ya, di hari ke-24 mereka itu saling bertemu. Aishi dan Nuri berenang bersama-sama. Kan tadinya Aishi berenangnya sendiri, Nuri berenangnya sendiri. Nah, Nuri itu berenangnya setiap 6 hari sekali. Kalau Aishi berenangnya setiap 8 hari sekali. Nah, mereka akan berenang bersama-sama itu di hari keberapa? Berarti di hari ke-24. Paham ya? Berarti kalian Aishi dan Nuri itu bertemu di kolam renang bareng-bareng. Padahal sebelumnya Aishi itu hanya sendirian berenangnya. Nuri juga sendirian berenangnya. Nah, inilah dipakai untuk soal FPB dan KPK. Bisa dipahami? Ya. Oke, baiklah. Sekarang nomor 2. Bu Yuyun misalkan ya, atau seorang ibu kalian boleh, ibu boleh. Ibu mempunyai 20 buah jeruk dan 10 buah apel. Jadi Bu Yuyun punya buah jeruk itu 20. Apelnya ada 10. Nah, Bu Yuyun bingung nih mau dikemanain buahnya nih. Bu Yuyun mau berbagi nih. Mau berbagi kepada orang. Tapi Bu Yuyun pengen membagikan buah itu sama banyak. Jadinya harus adil. Setiap orangnya itu harus mendapatkan apel dan jeruk itu jumlahnya itu harus sama. Kalau misalkan Bu Yuyun bagi ke Aishi, berarti misalkan Aishi dapat jeruk 3, misalkan apelnya dapat 2, Nuri juga harus dapat jeruk 3 dan apel 2. Kalau nggak sama berarti nggak adil kan? Nah, kemudian buah jeruk dan buah apelnya, apel tersebut akan dibagikan kepada beberapa anak. Jadi mau dibagikan ke beberapa anak. Nggak tahu nih anaknya siapa, yang penting mau dibagikan ke anak aja ya. Nah, masing-masing anak menerima jumlah jeruk dan apel yang sama. Seperti tadi yang Ibu contohkan tadi, yang Aishi kalau menerima buah jeruk 5 atau 3, terus apelnya 2, ya berarti si Nuri juga harus dapat jeruk 3 dan apel 2 ya. Itu misalkan. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah anak yang menerima buah tersebut? Nah, berapa sih jumlah anaknya? Kira-kira Bu Yuyun mau bagikan kepada berapa anak yang bisa mendapatkan 20 buah jeruk sama 10 buah apel, tapi jumlahnya yang sama? Nah, caranya kalau misalkan ada kata kunci sama banyak, itu menggunakan FPB ya. Caranya adalah menggunakan FPB. Diingat-ingat ya. Kalau kata mereka berenang bersama-sama atau pergi ke suatu tempat bersama-sama itu KPK. Tapi kalau misalkan membaginya membaginya sama banyak ke berapa orang itu pakai FPB. Berarti FPB dari berapa? 20 dan 10 ya. Pertama yang kita lakukan adalah mencari faktorisasi prima dulu dari 20. 20 bagi berapa? Bilangan primanya dari yang kecil. Ya, 20 bagi 2 dulu, Nak. 10. Boleh bagi 10 dulu, tapi kita belajarnya dari yang paling kecil dulu. Nah, 10
10 ini dibagi berapa lagi? Dibagi 2 lagi, jawabannya adalah 5, nak. Nah, ini namanya faktorisasi prima. Sekarang kita cari yang 10. 10 dibagi berapa, nak? 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Ini masih banyak yang keliru nih. FPB cara nyarinya gimana? KPK cara nyarinya gimana? Nah, sekarang kita bikin FP-nya. FP dari 20 sama dengan siapa yang tahu? 2 kali 5. Pinter, 2 pangkat 2 dikali 5. FP dari 10 sama dengan 2 kali 5. Iya, 2 kali 5 saja karena nggak punya pangkat. Nah, kalau FPB itu harus cari yang kembar saja. Yang tidak punya teman jangan ditaruh di FPB. Sorry, di FPB. Berarti yang sama ini yang mana, nak? 5 kali 5. Bukan 5 kali 5. Berarti double dong 5-nya. Kita cari dulu yang kembar. Ini kan 2 kembar sama 2. Kita ambil pangkat yang kecil. 2 dan 2 pangkat 2. Pangkatnya yang kecil yang mana? Yang 2. Berarti 2. Ada lagi nggak yang kembar? Ada 5. 5 dan 5 kan nggak ada yang lebih kecil atau yang lebih besar. Tapi kan dia kembar atau sama. Kita ambil salah satu. Pilih salah satu. Berarti jawabannya adalah 5 aja. Jangan 5-nya ada 2, nggak boleh ya. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 5. 2 kali 5 berapa, Nafisa? 10. Salah. Berarti FPB-nya adalah 10. Maka Ibu memberikan, kan pertanyaannya adalah berapakah jumlah anak yang menerima buah tersebut. Berarti jumlah anak yang menerima gitu. Jumlah anak yang menerima buah tersebut adalah 10 orang atau 10 anak. 10 jumlah yang menerima buah tersebut adalah 10 orang. Paham nggak? Jadi orangnya yang dikasih buah sama ibu itu ada 10 orang. 10 orang misalkan yang ada di sini nih. Aisyah dapat dapat buah jeruk dan buah apel yang sama. Buah jeruknya berapa kira-kira? Buah jeruknya adalah 1 ya. Buah apelnya berapa? Enggak dong, kan apelnya ada 20. Dibagikan kepada 10 orang. Pas banget nih 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, buah apelnya ada 2. Berarti Aisyah dapat 2 apel sama 1 jeruk. Nuri dapat 2 apel dan 1 jeruk. Hamsa dapat 2 apel dan 1 jeruk. Kemudian siapa lagi tuh? Gina dapat 2 apel dan 1 jeruk dan seterusnya. Tapi kalau ditanya berapakah jumlah anak yang menerima buah tersebut? Jawabannya ada 20. Jawabannya ada 10. Adil nggak? Dapat buah yang sama kan? Iya, berarti ada 10 orang yang mendapatkan buah jeruk dan buah apel, ada 10 orang. Bisa dipahami ya? Nah, itu pakai cara FPB. Nah, kalau yang KPK tadi, mereka berenang bersama-sama di hari ke-24. Kalau ada soal cerita seperti ini, harus dikasih kesimpulannya ya. Seperti jawaban Bu Yun tadi yang ini ya. Iya, harus pakai caranya. Tapi yang tadi yang KPK, itu Bu Yun lupa. Menerima. Ya, menerima. Nah, ketulis ya. Nah, sekarang nomor 3. Ya, nomor 3. Naya membeli pita. Tahu ya pita ya semuanya ya? Untuk memberi hiasan kado. Jadi Naya
pengen membuat kado, tapi kan harus diberi hiasan dulu nih. Diberi hiasan apa? Diberi hiasan pita. Nah, kado tersebut akan ia berikan kepada temannya yang bernama Falisha. Nah, berapa yang dibeli Nafis? Berapakah yang dibeli Naya? Panjang pitanya adalah 2 meter. 2 meter. 2 meter ya, ukurannya itu panjangnya 2 meter. Pertanyaannya adalah berapakah sentimeter panjang pita yang dibeli Nafiza? Berarti jawab. Diketahui apa? Panjang pitanya berapa? 2 meter. Panjang pita sama dengan 2 meter ya. Panjang pita 2 meter. Pertanyaannya adalah berapa sentimeter? Berarti 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Kan di sini pertanyaan berapakah sentimeter? Nah, berarti diubah ke sentimeter. Nah, 2 meter ke sentimeter itu dikali atau dibagi? Dikali. Iya, dikali. Kenapa dikali? Dia tangganya turun. Turun berapa? 2. Masih ingat nggak tangganya? Bu Yuni ingatkan. Yuk, kita bikin tangganya. Nggak boleh nyontek tangga, berarti harus bikin sendiri ya. Harus hafal. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, sentimeter. Oke. Oke, udah bisa ya. Maaf ya, videonya terganggu ya. Ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, jadi dari ngelek lagi. Jadi dari meter ke sentimeter turun berapa? 2. Jadi 200. Iya. Berarti turun 2 dikali berapa? 100. Bukan 200 ya, tapi 100 ya. Pertama tulis dulu soalnya 2. Lalu dikali 100. Karena turun 2. Caranya gimana ya? Caranya pertama tulis lagi soalnya. Ini 100 nolnya tinggal ditambahkan aja. Gitu. Jadi jawabannya adalah 200. Bisa dipahami? Ya, gitu ya teman-teman ya. Ya, aku 2000. Nge-lag ya, maaf ya. Ada 2 lagi soalnya. 2 lagi? Iya. 2 lagi ya berarti. Maaf ya nge-lag ya, Bu Yuni laptopnya error. Ya, Ipa, Harisha.